Sistem Necromancer, bab 335 sampai dengan 337. Bab 335, Utusan Pengawas. Pencetak 3D, Wu Heng tidak asing dengan hal semacam ini. Sebelum bencana, benda semacam ini sempat populer untuk sementara waktu dan merupakan sejenis peralatan proses pembuatan prototipe cepat. Dalam video tersebut banyak blogger yang memposting beberapa gambar yang mereka print, atau lebih maju lagi, mereka membuat bagian-bagian yang berbeda, dan akhirnya merakit lengan robot, pisau teleskopik dan lain-lain. Tentu saja bahannya bukan terbuat dari besi, melainkan lebih mirip plastik. Wu Heng menatap pemilik kios dengan bingung. Mencari makanan dan senjata adalah hal yang wajar. Apa yang Anda pikirkan saat mengambil benda ini? Bisakah benda ini digunakan tanpa listrik? Wu Heng bertanya. Pemilik kios mengembuskan asap dan berkata, tidak. Lalu apa gunanya mengeluarkannya? Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya lebih murah. Pemilik kios tidak bisa menjawab dan berkata langsung. Berapa harganya? 30 kg biji-bijian, komputer, dan bahan mentah di dalam mobil semuanya diberikan kepada Anda. Wu Heng melirik Qi Hankai, yang tertegun sejenak. Kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan dan terbatuk ringan dan berkata, makanan sedang menunggu musim dingin. Apa gunanya sampah ini? Kamu membelinya kembali dan aku akan menghancurkannya untukmu. Pemilik warung menghela nafas panjang dan merasa urusannya akan segera selesai. Ia langsung berkata, Kak, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Akhir dunia sudah sangat sulit. Bagaimana kamu bisa merusak milik seorang laki-laki? Mimpi kerajinan tangan. Aku bahkan tidak bisa makan, dan aku masih memimpikannya. Wu Heng juga berkata, 2 kg biji-bijian tidak dapat digunakan tanpa listrik. Bukannya dia sengaja menurunkan harga. Di lingkungan saat ini, benda ini tidak ada bedanya dengan sampah. Saudaraku, bukan kamu yang menjaga harga tetap murah. 2 kilogram itu terlalu sedikit. Cukup merepotkan bagi kami untuk mengangkutnya ke sini. Bagaimana kalau kamu mengambil 10 kilogram itu? Lupakan. Wu Heng berbalik dan pergi. Laki-laki itu langsung melemparkannya ke tanah, mengejarnya dan berteriak, jual, jual, jangan terburu-buru pergi, aku sudah memberimu 2 kilogram. Laki-laki harus menggunakan mimpinya, saudara. Wu Heng berhenti. Wajahnya masih ragu-ragu, bagaimana dengan komputer dan bahan mentah yang Anda sebutkan? Semuanya ada di dalam mobil di luar. Kamu ambil gandumnya, dan aku akan minta seseorang menyiapkannya. Wu Heng juga mengangguk dan setuju, oke, ayo kita berdagang di depan pintu. Bisa. Beberapa orang berjalan keluar dari gerbang pasar bersama-sama. Wu Heng meminta seseorang untuk mengemas 2 kg tepung, memasukkannya ke dalam kantong plastik, dan mengambilnya langsung. Di sisi lain, printer 3D, komputer, dan sekantong besar bahan mentah semuanya diletakkan di tanah. Wu Heng menyerahkan tepung itu kepada pihak lain, dan pria ceroboh itu juga mengeluarkan timbangan portabel dan menimbangnya. Beratnya sedikit lebih berat, dan saya langsung tersenyum. Oke, transaksi selesai. Jika Anda benar-benar ingin mencetak sesuatu dan bahan bakunya tidak cukup, Anda bisa pergi ke kota perdagangan dan melihat-lihat. Ada toko yang menjual bahan semacam ini di sana, manusia mengingatkan. Wu Heng mengangguk, oh, oke. Beberapa orang melambaikan tangan. Wang Chenggang dan yang lainnya membawa peralatan kembali ke mobil, dan Wu Heng serta Qi Hankai terus berjalan. Tidak ada yang diperlukan. Pergi langsung ke area tempat militer bertukar amunisi. Masuk ke dalam gedung. Rasio pertukaran di papan pengumuman tidak berubah. Halo kepada staf di konter, dan tidak lama kemudian, Kapten Yang Long, yang terakhir kali mengikuti tur, berjalan perlahan ke bawah. Melihat Wu Heng, senyuman langsung muncul di wajahnya. Adik, apa yang ingin kamu beli hari ini? Belum lama. Tapi saya masih memiliki kesan, Wu Heng. Wu Heng juga tersenyum, Kapten Yang, datang dan beli amunisi. Selamat datang. Yang Long menaiki tangga dan berkata langsung,
saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan apapun yang Anda butuhkan. Kami menjual stasiun radio dan headphone untuk melihat apakah ada yang Anda butuhkan, jadi kami bisa menukarnya bersama. Wu Heng meliriknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi. Mengapa kamu begitu ingin menjual barang semacam ini kepada orang lain? Yang Long tertawa dan berkata, tidak ada yang salah. Meskipun di gudang, tetap berdebu. Saya pikir saya akan menukarnya dengan semua orang agar berguna. Meskipun Wu Heng tidak mempercayainya, dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia melanjutkan, berapa banyak senapan mesin yang kamu miliki? Kamu masih mau, Yang Long berhenti sejenak dan berkata dengan nada menyesal, sayang sekali. Kami tidak punya banyak meriam, jadi kami tidak bisa menjualnya kepada orang lain. Saya bisa memberi Anda beberapa peluru. Berapa banyak peluru meriam yang bisa ditukar? 500. Oke, lalu 500 peluru artileri dan 5.000 peluru senapan mesin. Mendengar bahwa dia sangat menginginkannya, Yang Long masih mengerutkan kening, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia akan menukarnya dengan pihak lain, jadi dia masih mengangguk dan berkata, oke, saya akan meminta seseorang menyiapkannya. Yang Long berbicara langsung melalui intercom. Wu Heng berdiri di samping dan menunggu beberapa saat. Setelah memuat amunisi, mereka keluar dari pasar bersama-sama. Sama seperti terakhir kali, amunisi diperiksa, kemudian Wang Cenggang dan yang lainnya diminta untuk membawa makanan. Yang Long melanjutkan, saudaraku, ada banyak makanan di sana. Kurangi pakaian dan pola makan, peras dan tukar amunisi di sini. Wu Heng menghela nafas. Yang Long melihat ke kompartemen belakang yang ditutupi kanvas lain dan berkata, kami merekrut orang-orang yang selamat dari seluruh negeri. Apakah Anda punya ide mengenai hal ini? Saya dapat memperkenalkan Anda kepada mereka ketika bencana selesai. Statusnya pasti tidak rendah, dan masa depan serta reputasinya jauh lebih baik daripada sekarang. Wu Heng mengangkat alisnya dan mendengar niat pihak lain untuk menaklukkannya. Saya belum memiliki keputusan akhir mengenai tempat penampungan ini. Saya akan mendiskusikannya dengan semua orang ketika saya kembali. Jika Anda punya ide, kita bisa mendiskusikannya secara detail saat kita datang ke sini lagi. Yang Long mengangguk, bagus, saya menunggu kabar baik dari saudara saya. Setelah makanan dan amunisi dihitung dan dikonfirmasi, Wu Heng melanjutkan, kalau begitu ayo kembali dulu. Sampai jumpa lagi. Baiklah, sampai jumpa lagi. Saling melambaikan tangan, iring-iringan mobil pun melaju pergi. Setelah berkendara agak jauh, Ki Hancai bertanya, saya merasa dia mengundang kami bergabung hanya untuk makan. Dari transaksi antara kedua pihak hingga undangan Yang Long nanti, Ki Hancai juga menemukan ada yang tidak beres. Setelah bertemu 2 kali, ajakan untuk bergabung tentunya bukan sebagai tanda pengakuan atas kekuatan mereka, tetapi lebih merupakan cara untuk menyediakan makanan yang cukup. Ya, Wu Heng setuju. Saya merasa kita tidak perlu bergabung dengan mereka. Jika makanan sudah diserahkan, sulit untuk mengatakan berapa banyak yang akan kita dapatkan. Ki Hancai mengingatkan dengan lebih belak-belakan. Hari ini, Wu Heng adalah yang tertua, dan dia yang tertua kedua. Dan pembangunan seluruh pangkalan juga berkembang ke arah yang semakin baik. Bergabung dengan kekuatan apapun sekarang, Wu Heng dapat dianggap sebagai pemimpin pasukan paling banyak. Pada saat itu, status orang-orang di bawah mereka akan menjadi semakin buruk. Ini lebih baik untuk dipikirkan. Jika pihak lain mengambil makanan dan sumber daya, mereka tidak akan dibagikan kepada mereka, yang akan menyebabkan lebih banyak masalah. Bergabung dengan militer kedengarannya bagus dan memiliki masa depan cerah. Tetapi bagi Wu Heng, itu hanya menambahkan lapisan belenggu pada dirinya sendiri. Wu Heng tersenyum dan berkata, sejujurnya, pada saat itu, kami berada di wilayah orang lain. Jika kami langsung menolak Yang Long, mungkin ada beberapa konflik. Ki Hancai tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Wu Heng tidak ingin bergabung sama sekali,
tetapi dia berada di gerbang militer dan khawatir tentang apa yang akan dilakukan pihak lain secara langsung, jadi dia dengan sopan berkata untuk kembali dan mendiskusikannya. Aku akan memberitahumu saja. Ki Hancai tersenyum dan merasa jauh lebih santai, maka tidak akan mudah untuk mengatakannya lain kali. Tidak akan ada waktu berikutnya. Saat kita kembali, biarkan Zhao Yanqiu mempromosikan pasar kita. Kita akan mulai bertukar persediaan, senjata, dan berbagai peralatan militer dalam 2 hari ke depan, dan harga akan diturunkan sepertiganya lagi. Jernih. Mobil itu bergerak maju dengan cepat menuju kawasan pabrik lama. Memasuki gerbang, Ki Hancai segera memberikan tugas kepada semua orang, merencanakan lokasi pos terdepan, dan meminta Zhao Yanqiu untuk mengumumkan pendirian pasar area pabrik lama. Tidak ada cara transaksi yang ribet, selama barang-barang yang dibutuhkan di sini bisa dibawa keluar, penukaran gabuh bisa dilakukan secara seragam. Semua orang di pengungsian mendengar bahwa pasar akan didirikan di pihak mereka. Saya merasa agak bersemangat di dalam hati. Setidaknya ini berarti tempat kami sudah menjadi tempat perlindungan yang tidak kalah dengan tempat perlindungan militer, dan bahkan lebih kaya dalam hal sumber daya. Pada saat yang sama Ki Hancai menyerahkan tugasnya. Wu Heng pergi ke daerah di mana kerangka itu ditempatkan, memilih lebih banyak kerangka, dan membagikan senapan dan senapan mesin ringan kepada mereka. Sebagai penjaga di pasar, Anda tetap perlu mewaspadai orang lain. Jika tidak, kamu tidak akan berumur panjang di dunia ini. Setelah semuanya selesai, Wu Heng kembali ke asrama dan kembali ke Pulau Harta Karun. Laut yang bersinar, di kapal yang bergerak mengikuti ombak, kabin yang gelap digantung dengan batu penerangan yang terang. Seorang pria yang mengenakan gaun ramping dengan lambang asosiasi emas tergantung di dadanya duduk di meja dan membaca buku dengan serius. Dong-dong gelombang. Terdengar ketukan pelan di pintu. Suara penjaga terdengar, "Tuan Kalema, Kapten ada di sini. Biarkan dia masuk." Pria itu menutup buku di tangannya. Pintu terbuka, dan seorang pria berpakaian seperti kapten pedagang masuk. Tersenyum dan memberi hormat, "Saya telah melihat utusan inspeksi khusus, Kalema." Pintu kemudian ditutup. Kapten mengeluarkan sebuah penyangga dan meletakkannya di tanah. Sekelompok cahaya tak kasat mata mengelilingi seluruh ruangan. Kalema menyipitkan matanya dan memegang tongkat di tangannya. "Tuan Kalema, jangan gugup. Ini adalah alat isolasi suara. Saya di sini untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda," Kapten menjelaskan dengan cepat, sambil mengeluarkan cincin bermotif mata dan memakainya di tangannya. Orang-orang dari Ordo Esoterik. Kalema menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya dan berkata, "Sudah kubilang jangan menghubungiku ketika aku sedang menjalankan tugas asosiasi. Jika aku ketahuan, itu tidak akan ada gunanya bagimu." Kapten tersenyum meminta maaf, "Jangan kaget, Tuan. Ada beberapa hal penting, dan orde rahasia membutuhkan bantuan Anda." Menjelaskan, "Saat kamu pergi ke Pulau Harta Karun kali ini, kamu harus berurusan dengan seseorang, namanya Wu Heng." Kalema sedikit mengernyit, mengingat informasi dari nama ini. "Oh, subdiakon yang baru saja dibesarkan itu. Ya, Secret Order menjanjikanmu hadiah yang besar setelahnya." Kalema menggelengkan kepalanya. "Imilo tidak mudah untuk dihadapi. Saya tidak punya kesempatan untuk menghadapinya, dan jika saya ketahuan melakukan sesuatu, saya akan mati." Kapten melanjutkan, "Tidak, Anda hanya perlu mencari tahu sesuatu dan menurunkannya dari posisi wakil diakon." Seorang ahli nujum tidak dapat menahan penyelidikan. Mata Kalema langsung menyipit. Kalau sesederhana itu, tidak akan sulit. Tetapi dia tetap berkata, "Bagaimana jika tidak ditemukan? Kalau begitu, biarkan dia melakukan kesalahan lalu menjatuhkannya." Kalema tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, saya berjanji." "Terima kasih, Tuan." Kapten mengucapkan terima kasih, menyimpan perlengkapannya, dan membungkuk, "Kalau begitu saya tidak akan terlalu mengganggu Anda, dan makan malam akan segera diantarkan kepada Anda." "Baiklah,
Ayo berangkat. Kapten membuka pintu dan melangkah keluar. Pulau Harta Karun, tempat tinggal. Wu Heng turun, dan Minnie serta Underwhale sedang duduk di ruang tamu mengobrol. Ketika mereka melihat Wu Heng turun, mereka semua tersenyum dan menyapa. Wu Heng mengangguk, menatap mereka berdua, dan bertanya, mengapa Sanara tidak datang ke sini untuk makan akhir-akhir ini? Kudengar akhir-akhir ini aku sibuk. Ada apa, Tuan? Apakah kamu merindukan Suster Sanara? Hanya ingin tahu, asosiasi mengetahui bahwa dia tinggal bersebelahan dengan kami, dan saya memiliki tugas, yaitu memastikan keselamatannya, jelas Wu Heng. Minnie tertegun sejenak dan menyadari ada hal seperti itu. Kalau begitu ayo kita pergi ke rumahnya untuk makan siang hari ini. Wu Heng merasa itu masuk akal, dan berkata, luangkan waktu untuk membersihkan, ayo pergi ke tempatnya dan lihat. Bagus. Kedua wanita itu membereskannya sebentar. Wu Heng membawa mereka langsung keluar dan ke rumah sebelah. Bab 336. Bab 336, senjata dunia bawah modern diperbarui hari ini, belum ditulis. Datanglah ke kediaman Sanara dan ketuk pintu besinya. Segera celah terbuka. Pengurus rumah tangga dengan wajah serius melihat keluar dan berkata, Wakil Diakon Wu Heng. Apakah Nyonya Sanara ada di rumah? Wu Heng bertanya langsung. Tunggu sebentar, kata pengurus rumah tangga dan menutup pintu halaman lagi. Segera, semua pintu dibuka kembali. Nyonya, silakan undang beberapa dari Anda masuk. Wu Heng mengangguk dan langsung masuk bersama kedua pelayannya. Petak bunga sudah penuh dengan bunga, dengan kupu-kupu dan lebah beterbangan. Seluruh halaman dipenuhi aroma samar bunga. Masuk ke gedung di tengah. Apakah kamu sedang terburu-buru? Tanya Sanela. Sanara dan Wu Heng duduk di satu sisi, dan Minnie serta Underwhale duduk di sisi berlawanan. Mengenakan gaun berwarna krem, Sanara berjalan perlahan ke bawah. Saat dia melihat mereka bertiga, senyuman cerah langsung muncul di wajahnya. Mengapa kamu memikirkanku hari ini? Wu Heng sedikit terkejut dengan keberanian pihak lain, dan pada saat yang sama melirik ke arah pengurus rumah tangga yang berdiri di belakang, Sanara. Patung dan lukisan gantung juga telah mengubah gayanya. Suara langkah kaki terdengar. Saat ini, beberapa pelayan datang membawa teh. Ini masih tentang kelompok bisnis, kata Sanara dengan nada tak berdaya. Saat hampir waktunya makan, berbagai gaya kue memenuhi meja kopi. Mengobrol sebentar, setelah pelayan itu pergi, Wu Heng bertanya, apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Memang benar aku tidak melihatmu lewat selama beberapa hari. Beritahu saya jika Anda melakukan pemesanan lagi dan saya akan menghitung jumlahnya untuk Anda. Kedua transaksi ini merupakan transaksi yang relatif besar. Akan ada beberapa diskon untuk pesanan selanjutnya. Tepat ketika Wu Heng hendak menjawab, dia merasakan tangan kecil yang lembut diletakkan di telapak tangannya dari bawah meja, dan jari-jarinya terjalin. Beberapa orang duduk di meja makan ramping berukir. Pengurus rumah tangga turun untuk memberi perintah, dan beberapa orang duduk di ruang tamu dan melanjutkan obrolan. Sanara melirik ke belakang, dan pengurus rumah tangga berkata, menurut rencana perjalanan, itu akan memakan waktu 4 hari lagi. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke atas, Sanela tersenyum dan berkedip ringan. Oh, kamu harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Di usiamu saat ini, duduk di posisi wakil diaken, kamu sudah sangat berkuasa, jadi jangan bekerja terlalu keras. Sanela menoleh dengan suara lembut. Saya tidak terburu-buru, jadi saya hanya berpikir untuk bertanya. Keduanya berpegangan tangan erat dan terus mengobrol tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pulau itu. Pengurus rumah tangga masih berdiri di samping dengan sopan, memandang dengan penuh perhatian, seolah-olah dia tidak melihat apapun. Bagus. Minnie segera menghampirinya dan berkata dengan nada terkejut, Kak, apakah kamu akan beralih menjadi koki? Sungguh berlebihan. Tidak ada perubahan umum. Koki dari kelompok bisnis akan melakukan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan. Sanara menjelaskan,
dan terus berkata kepada pengurus rumah tangga, siapkan makan malam. Tata letak seluruh ruang tamu agak berubah dari sebelumnya. Apakah kamu dalam masalah? Baiklah, saya permisi. Wu Heng berkata dengan sopan. Harus. Minnie menambahkan dari samping, Tuan berkata dia tidak bertemu denganmu selama beberapa hari karena dia takut akan bahaya apapun. Datang dan sampai jumpa, kata Wu Heng. Kamu sangat peduli padaku. Sanara menatap Wu Heng lagi. Saya tahu. Wu Heng tersenyum, lalu melanjutkan bertanya, kapan barang yang saya pesan akan tiba? Seharusnya. Sanara tersenyum dan bertanya, apakah ada banyak hal yang terjadi di asosiasi? Sanela melanjutkan, apakah kamu ingin memesannya nanti? Ini bukan masalah besar, tidak apa-apa, sudah terpecahkan. Sanara tersenyum dan terus bertanya, apakah kamu ingin makan di tempatku malam ini? 2 koki baru telah dipekerjakan baru-baru ini, dan beberapa hidangan alkimia rasanya cukup enak. Ya Bu, melihat Sanara tidak takut, Wu Heng secara alami berhenti mengkhawatirkan apapun. Dia meraih tangannya dan berkata, sibuk juga merupakan masalah para bajak laut. Pengurus rumah tangga kembali dan mengumumkan bahwa makan malam telah siap. Tunggu beberapa orang selesai makan malam. Mereka diam-diam melepaskannya, berjalan kembali ke ruang tamu bersama, dan melanjutkan mengobrol sebentar. Tunggu sampai langit berangsur-angsur menjadi gelap. Wu Heng kemudian pergi bersama kedua putrinya. Sebelum pergi, dia berkata, pergi ke tempatku untuk makan malam jika kamu punya waktu. Sanara tersenyum dan mengangguk, oke. Kembali ke tempat tinggal Anda. Minnie langsung berbaring di sofa, menepuk perutnya dan berteriak agar merasa lebih baik. Burung hantu kecil juga terbang dari balkon, berkicau tanpa henti. Enwil mengeluarkan beberapa potong daging dari cincin luar angkasa, memberikannya kepada burung hantu kecil, dan pada saat yang sama berkata, Tuan, Nyonya Sanela sepertinya peduli padamu. Wu Heng duduk di samping dan tidak menyangkalnya, yah, hubungannya tidak buruk. Andewil melanjutkan, Nyonya Sanela sangat lembut dan cantik, dan dia punya banyak uang. Sempurna. Minnie juga mengangguk, yah, dia masih elf dan bisa hidup lama sekali. Wu Heng berkata sambil tersenyum, setiap orang memiliki kekuatannya sendiri, dan kamu juga sangat baik, tidak perlu iri padanya. Hei, masternya baik sekali, kata Minnie. Underwale melanjutkan, pergi dan siapkan air mandi untuk tuannya. Saya sangat kuat, saya tidak ingin bergerak. Bergerak saja dan cepat pergi. Underwale mendesak lagi. Minnie dengan enggan naik ke atas untuk menyiapkan air mandi. Mereka bertiga mandi bersama lalu kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, dunia zombie. Saat senja menjelang, konvoi yang dikelilingi oleh sejumlah besar kerangka, mulai kembali ke area pabrik lama. Pagi-pagi sekali, Wu Heng keluar dengan kerangka itu dan berjalan di sepanjang jalan utama untuk membersihkan zombie ke arah terminal penumpang. Sepanjang perjalanan, kerangka naga terbang digunakan untuk menjatuhkan bom, dan susunan tombak digunakan untuk memajukan karpet. Mempercepat laju dan kecepatan pertempuran secara signifikan. Hitung sesuai dengan kecepatan saat ini. Dengan 3 atau 4 hari pembukaan lagi, seluruh jalan akan hampir terbuka. Pada saat itu, kedua pangkalan akan terhubung sepenuhnya, dan tidak perlu jalan memutar yang jauh. Pengangkutan material juga lebih nyaman. Demikian pula, setelah membasmi zombie, jumlah kerangka akan bertambah, dan poin pengalaman Anda juga akan terus meningkat. Buka panel dan lihat. Tingkat 13 127.451 per 140.000. Masih ada lebih dari 10.000 poin pengalaman tersisa sebelum mencapai level 14. Dengan jumlah mayat saat ini, satu gelombang mayat dapat langsung ditingkatkan. Jika bukan karena kurangnya waktu hari ini, dia pasti ingin membersihkan gelombang lain dan kembali setelah mencapai level 14. Iring-iringan kembali ke kawasan pabrik lama, gerbang besi dibuka dan melaju menuju halaman pabrik. Banyak korban yang selamat bergegas maju, membawa barang-barang dan memeriksa kendaraan.
Wu Heng dan Qi Hancai turun dari truk dan baru saja memasuki gedung asrama. Zhao Yanqiu berjalan mendekat dan berkata, ada seseorang di pangkalan yang tahu cara menggunakan peralatan 3D itu. Terakhir kali, saya membeli printer 3D dari pasar militer. Tanyakan saja di pangkalan siapa yang tahu cara menggunakannya. Jika tidak ada yang tahu cara menggunakannya, Anda hanya bisa meminta seseorang yang mahir komputer untuk mempelajarinya. Sekarang tampaknya memang ada orang di bidang ini. Di mana orang-orang? Sini, aku akan mengantarmu ke sana. Wu Heng dan Qi Hancai mengikuti di belakang. Kami berjalan bersama ke pintu asrama, mengetuk 2 kali, membuka pintu dan masuk. Di dalam ruangan, seorang pemuda berusia 20-an berkacamata duduk, dengan komputer rakitan dan printer 3D di mejanya. Melihat ketiga orang itu masuk, pemuda itu segera berdiri dan berkata, Yang Mulia, Saudari Qi, Saudari Zhao. Zhao Yanqiu bertanya, apakah Anda sudah memasang peralatan itu? Sudah terinstal, tidak ada masalah dengan peralatan dan komputer. Pemuda itu membuka software di komputer dan menjelaskan, di sini Anda dapat mendesain, membuat bentuk dan ukuran objek, lalu mengimpornya ke dalam 3D perangkat lunak printer, lalu Anda dapat melakukannya. Melihat operasinya yang terampil, Wu Heng bertanya, siapa namamu? Relaksasi. Bisakah Anda mengoperasikan komputer dan peralatan 3D? Ya, saya pernah memilikinya sebelumnya, tapi harganya tidak semahal yang ini. Wu Heng mengangguk, berpikir sejenak dan melanjutkan, Sang Qi, apakah kamu melihat kerangka naga terbang di luar? Ah, aku melihatnya. Majalah di dada kerangka naga terbang terbuat dari kayu. Saya ingin Anda membuat magasin baru untuk memastikan bahwa ketika naga terbang itu terbang, magasin dan pelurunya tidak akan terayun-ayun, dan jumlah amunisi yang dapat dimuat sebanyak mungkin. Bisakah itu dilakukan? Wu Heng mengajukan permintaannya secara langsung. Setetes keringat tiba-tiba muncul di dahinya yang rileks, dan dia berkata, saya perlu mengukur ukuran dada naga terbang dan ukuran amunisinya. Biarkan Qi Hancai membantumu membuat pengaturan. Wu Heng melanjutkan. Zhang Qi mengangguk, itu bukan masalah bagi saya. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, kamu tidak perlu khawatir tentang pekerjaan di luar, lakukan saja ini dulu. Ya, setelah mengatakan ini, wajahnya yang santai berubah sedikit merah, dan dia merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Wu Heng mengangguk dan membawa Qi Hancai keluar ruangan. Qi Hancai melanjutkan, pasar akan dibuka untuk dunia luar besok. Baiklah, saya akan berada di sana ketika waktunya tiba. Tidak apa-apa, persiapkan saja secara normal. Bagus. Keesokan harinya, di jalan raya, sebuah kendaraan off-road yang berlumuran darah sedang melaju kencang. Ada seorang pria dan seorang wanita duduk di dalam mobil, dan jok belakang dipenuhi berbagai muatan suara gemerincing. Mereka berdua sedikit lelah karena berlari jauh-jauh. Mata merah dan wajah pucat. Saudaraku, kamu bilang di radio bahwa inti emas mayat bisa ditukar dengan makanan. Benarkah? Jangan jadi sekelompok pembohong yang menipu kita untuk memakan daging manusia atau semacamnya. Kata wanita muda di kopilot. Mereka mendengar bahwa kawasan pabrik lama akan dibuka untuk pasar, jadi mereka mengambil jalan memutar jauh sehari sebelumnya. Tapi pikirkan baik-baik, tidak masalah jika pihak lain menukar biji-bijian dengan inti mayat, tetapi dapat menukar biji-bijian dengan emas, dan tidak ada batasan untuk pertukaran. Apapun yang Anda pikirkan, Anda pembohong. Tetapi mereka juga membutuhkan makanan. Pria yang mengemudikan mobil itu menjilat bibirnya yang kering dan berkata, kamu tetap di dalam mobil dan saya akan masuk dan memeriksa situasinya. Jika situasinya tidak tepat, kamu pergi. Bagaimana denganmu? Saya telah mengambil inti mayat sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka mencoba merekrut saya. Anda berbeda. Yang berkulit tipis dan daging empuk terlihat enak. Sial, kamu membuatku takut. Wanita itu gemetar. Oke, tunggu sebentar. Kita harus melewati komunitas di bawah, dan pasti ada banyak zombie.
Wanita itu menggenggam pegangan di sampingnya. Kendaraan off-road tersebut langsung meluncur menuruni bendungan diagonal, disusul benturan keras. Keduanya berasal dari tempat penampungan di pinggir kota. Tidak banyak yang selamat di pangkalan itu, totalnya hanya sekitar 30 orang. Dalam beberapa hari terakhir, saya mendengar di radio tentang tempat penampungan di area pabrik lama, tempat makanan ditukar dengan emas dan perak, inti mayat, dan berbagai sumber daya yang langka. Tidak hanya mereka, tetapi semua tempat perlindungan di stasiun radio meledak. Menukarkan biji-bijian dengan emas dan perak ibarat otakmu ditendang oleh seekor keledai. Pada saat ini, emas tidak berguna seperti kapak. Beberapa orang sebenarnya menukar gandum dengan emas. Mengenai tempat perlindungan kakak beradik ini, setelah berdiskusi singkat, mereka memutuskan untuk datang dan melihat-lihat. Bagaimanapun, musim dingin akan segera tiba. Jika mereka benar-benar bisa menukarkan makanan, mereka akan datang lebih awal dan tidak takut kehilangan makanan, mereka akan pergi. Itu hanya perjalanan yang sia-sia. Selain itu, saya benar-benar tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa pihak lain berani menipu begitu banyak basis. Terutama militer. Meskipun ini adalah akhir dunia, senjata modern yang tersisa sudah cukup untuk menghancurkan tempat perlindungan. Anda memasuki komunitas, hati-hati. Kendaraan off-road tersebut terjun langsung ke masyarakat di depannya. Segera, raungan zombie datang dari segala arah, dan zombie-zombie besar muncul dari segala arah dan bergegas menuju kendaraan off-road. Pria itu menginjak pedal gas hingga ke bawah dan langsung menabraknya. Dalam tabrakan hebat tersebut, kaca depan berlumuran darah, dan wiper menyapu darah dan daging cincang. Melihat kendaraan off-road keluar dari komunitas, kaca di atas tiba-tiba pecah, dan zombie melompat turun dari gedung satu demi satu. Bang 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 gelombang, seperti batu yang jatuh, menghantam atap mobil. Kendaraan off-road yang terlanjur bergelombang dengan kecepatan tinggi itu kehilangan keseimbangan saat keluar dari komunitas dan memasuki jalan utama. Berayun dengan liar ke kiri dan ke kanan, ia menghantam lampu jalan di pinggir jalan dengan keras. Kendaraan off-road segera berhenti, dan 2 hingga 300 zombie keluar dari komunitas dan bergegas menuju ke arah ini. Adik-adik yang berada di dalam mobil itu pusing dan telinga mereka berdenging. Saat saya terbangun sebentar, zombie sudah mengepung kendaraan off-road tersebut. Cakarnya mengenai badan mobil dan atap. Bang 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 gelombang. Suara dentuman keras menyebabkan bodi mobil terus meluncur. Kalaupun dimodifikasi dan diperkuat, akan sulit mempertahankannya dalam jangka waktu lama. Sialan, pria itu terus menyalakan api, tetapi semakin dia merasa cemas, semakin tidak responsif kendaraan off-road tersebut. Wanita itu berkata, jika kita mati di sini, kita bisa bertemu kembali dengan orang tua kita, itu bagus. Apa yang kamu katakan? Kita tidak bisa mati. Pria tersebut langsung masuk ke bawah mobil dan mulai memeriksa ada apa dengan kendaraannya. Tetapi, ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mata wanita itu melebar dan dia melihat ke arah tim kavaleri yang berlari dengan liar di depannya karena terkejut. Baju besi perak, kuda tinggi, memegang tombak. Di bawah helm terdapat tengkorak senbai, dan kuda perang juga merupakan kuda kerangka yang terbuat dari tulang. Kuda berlari kencang dengan niat membunuh. Apa-apaan ini? Saudaraku, saudaraku, lihatlah dengan cepat, kata wanita itu, masih menatap lurus ke depan. Saat dia berbicara, kavaleri kerangka itu seperti sambaran petir, melewati lebih dari 100 zombie. Potongan besar zombie menembus tubuh mereka, terangkat tinggi ke udara, dan terlempar ke pinggir jalan. Kemudian, kavaleri berbalik lagi dan terjun ke zombie lagi, menerbangkan sejumlah besar zombie. Setelah 2 kali penyerangan, perhatian para zombie juga tertarik. Tidak lagi menyerang mobil besi, mereka semua berbalik dan bergegas menuju kavaleri tengkorak. Jantung saudara laki-laki dan perempuan itu berdebar kencang, dan mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan rasa tidak percaya.
Hanya ada selusin pasukan kavaleri dan lebih dari 100 zombie. Namun kavaleri masih bergegas bolak-balik dengan cepat di antara mayat-mayat, membersihkan zombie berulang kali, dan pada saat yang sama menjauhkan zombie dari jangkauan kendaraan off-road. Adapun zombie yang ganas dan brutal itu, mereka sama sekali tidak berdaya karena mobilitas kavaleri yang tinggi. Sangat buruk, keduanya tertegun dan membeku di tempat. Sebuah kendaraan tahan ledakan yang dimodifikasi sedang melaju tepat di depan. Mereka selamat. Kavaleri kerangka ini berasal dari markas yang selamat. Pria juga memikirkan tentang kekuatan supernatural. Kendaraan tahan ledakan dengan cepat mendekat dan berhenti. Seseorang dengan cepat berjalan mendekat dan melihat ke dalam mobil. Melihat keduanya masih hidup, dia langsung berkata, "Apakah mobilnya bisa bergerak? Ikuti kami." Pria itu menyalakan kembali kendaraan off-roadnya. Setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil menyalakannya. Ketika terjadi kesalahan, hal itu tidak akan dimulai, apapun yang terjadi. Sekarang sebenarnya bisa dimulai lagi. Ikuti kendaraan tahan ledakan dan melaju ke depan. Maju. Jalan lebar. Dilengkapi dengan pos pemeriksaan. Mobil-mobil yang terbengkalai dan pembatas batu telah memblokir sebagian besar jalan, hanya menyisakan jalur selebar 2 mobil di tengahnya. Di balik penghalang jalan, Anda dapat melihat para penyintas mengenakan pelindung tubuh, serta kerangka memegang senjata dan mengenakan pelindung kulit. Kedua kakak beradik itu membuka mulut sedikit. Ada juga kerangka yang memegang senjata. Ini bukan apa-apa, pasukan dunia bawah modern. Di pintu masuk, 2 orang yang selamat bersenjata lengkap berjalan mendekat. Setelah melambaikan tangannya untuk menurunkan kaca jendela mobil, dia bertanya, "Dari shelter mana?" "Halte Stasiun Utara." "Apakah kamu tidak terluka?" "Tidak." Setelah menunggu beberapa menit, dipastikan keduanya baik-baik saja. Barikade telah disingkirkan, dan di sepanjang jalan Anda dapat melihat tempat pertukaran. Terima kasih. Bab 337. Bab 337, Pasar Sibuk. Saudara laki-laki dan perempuan itu diperiksa, dan kavaleri kerangka yang baru saja membunuh zombie juga kembali dari belakang. Berjalan melewati sisi kendaraan off-road. Tombaknya masih berlumuran darah lengket. Saudara laki-laki dan perempuan itu menoleh ke belakang dan melihat bahwa tidak ada zombie di kejauhan. Mereka semua jatuh ke tanah. Kavaleri yang sangat ganas. Keduanya terkejut. Meskipun saya tidak tahu mengapa kerangka ini bisa berdiri, mereka jelas lebih kuat dari zombie. 12 kavaleri kerangka membunuh begitu banyak zombie. Ini sungguh menakutkan. Ketika saudara laki-laki dan perempuan itu menoleh untuk melihat kerangka kavaleri, penghalang jalan telah dihilangkan, dan orang yang selamat yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut berkata, "Mengikuti jalan tersebut, Anda dapat melihat tempat pertukaran." "Oh, terima kasih." Saudara laki-laki dan perempuan itu bereaksi, mengemudikan kendaraan off-road yang cacat parah tersebut, dan terus mengemudi di dalam. Jalan di depan sangat mulus. Kendaraan terbengkalai dan puing-puing menumpuk di kedua sisi jalan, dan tidak ada satupun zombie yang keluar. Anda juga dapat melihat beberapa orang yang selamat sedang berpatroli. Melihat ke arah sini dari waktu ke waktu. Jelas, area ini sepenuhnya dikuasai oleh para penyintas dan tidak dipenuhi zombie. Saudaraku, apakah kerangka yang bisa bergerak ini memiliki kekuatan supernatural? Kata wanita di kopilot itu tiba-tiba. Kemampuan untuk berpatroli dengan orang yang selamat. Satu-satunya hal yang terpikirkan oleh mereka adalah kekuatan supranatural. Mungkin itu saja. Saya hanya mendengar beberapa kekuatan supernatural di radio, tapi kami belum melihat efek apapun. Wanita itu melihat keluar jendela ke arah patroli kerangka yang lewat. Kekuatan ini terlalu sesat, setiap kerangka dianggap preman. Pria itu sedikit rindu, ya. Sayangnya, saya hanya mengambil inti mayat tingkat pertama. Jika ada inti mayat tingkat kedua, saya juga ingin mencobanya untuk melihat apakah saya dapat membangkitkan kekuatan saya. Wanita itu segera menoleh dan berkata dengan serius, "Tidak, izinkan saya memberitahu Anda,
tingkat keberhasilannya sangat rendah, bagaimana mungkin giliran Anda? Apa yang harus saya lakukan jika Anda mati? Jika kamu bisa membangkitkan negara adidaya dengan efek yang kuat, itu akan melambung ke langit, dan paling buruk kamu bahkan bisa mendapatkan posisi pemimpin. Mereka juga memiliki kekuatan super yang kuat. Ada beberapa yang bisa mengambil inti mayat dan bertahan hidup. Biar ku beritahu apa yang kamu teriakkan. Selain itu, zombie semakin kuat. Cepat atau lambat kita akan mencoba mengambil inti mayatnya. Kendaraan off-road tersebut terus bergerak maju perlahan, dan lambat laun melihat tembok halaman tinggi di depannya, serta kerangka memegang senjata berdiri di dinding, dan bahkan 2 senapan. Mesin mengarah keluar. Sial, tempat ini tidak lebih buruk dari pihak militer. Sekarang tampaknya shelter di kawasan pabrik lama ini tidak lebih buruk dari shelter militer. Dengan jumlah senjata api yang sama, masih banyak kerangka yang dapat dikendalikan, yang kemungkinan besar jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan militer. Saya belum pernah mendengar tempat perlindungan di area pabrik lama begitu kuat. Kenapa dia tiba-tiba bangkit? Kita di sini, berhenti bicara omong kosong, kata pria itu. Sebelumnya, sesuai pedoman, kami memasuki halaman pasar terbuka. Sebuah tanda dipasang di pintu dengan nilai berbagai barang yang tertera di atasnya. 10 gram emas, tukarkan dengan 10 kilogram gabuh. 1 inti mayat tingkat pertama dapat ditukar dengan 50 kilogram biji-bijian. Total 5 inti akan memberi Anda 10 kilogram lebih banyak. Mayat cacat tingkat 1 ditukar dengan 10 kilogram biji-bijian. 1 inti mayat tingkat kedua dapat ditukar dengan 100 kilogram biji-bijian. Sebanyak 3 inti akan memberi Anda tambahan 30 kilogram. Mayat cacat tingkat 2 ditukar dengan 30 kilogram biji-bijian. 1 senapan ditukar dengan 15 kilogram gabuh, 100 peluru ditukar dengan 10 kilogram gabuh. 1 senapan mesin berat, titik. 1 kendaraan lapis baja ditukar dengan 300 kilogram gandum. Bakat khusus dapat ditukar dengan 100 kilogram biji-bijian per orang. Berbagai barang yang dapat ditukar tercantum dengan jelas di papan pengumuman. Kakak dan adik itu menoleh, mata mereka melebar. Saudaraku, mereka benar-benar menukar biji-bijian dengan emas. Mereka tidak meminum air yang tercemar, mereka pasti sudah gila. Mobil sudah sampai di pintu masuk pasar, dan pihak lain tidak perlu terus-terusan menipu masyarakat. Ditandai, jelas tujuannya adalah untuk bertukar. Jangan bicara omong kosong. Jika otakmu rusak, orang lain juga tidak bisa rusak. Wanita itu terkekeh dan berkata, saya hanya berkata dengan santai, alangkah baiknya jika mereka bisa menukarnya. Harga senjata yang mereka beli sangat rendah, setengah lebih murah dari militer. Mereka juga membeli kendaraan lapis baja dan bakat khusus. Apakah saya dianggap bakat? Petik 2. Apakah bisa makan dianggap suatu bakat? Sakit. Setelah membaca papan pengumuman, kendaraan off-road tersebut langsung memasuki pasar. Mereka berdua turun dari mobil dan mendatangi meja kayu. Ayo tukar makanan. Apakah kamu sudah membaca papan pengumuman? Tanya pengatur acara. Lihat, kami membawa beberapa perhiasan emas. Bawa kemari dan kami akan menimbangnya. Jika tidak apa-apa, kamu bisa mengambil gandumnya lagi. Oke. Membuka pintu mobil lagi, dia menyerahkan kantong plastik kecil berisi berbagai perhiasan emas. Setelah ditimbang, total 104 gram, pergi ke sana dan ambil makanannya. Bagus. Naik mobil lagi, kami melanjutkan ke tempat kami menerima makanan. Ketika 2 kantong besar tepung dimasukkan ke kursi belakang, keduanya menelan dan meludah. Itu sangat bagus. Apalagi gudang tempat pihak lain mengambil gabuh itu dipenuhi karung-karung gabuh. Oke, kamu boleh pergi. Setelah pertukaran selesai, kata staf langsung. Oh, oke. Pria yang duduk di kursi pengemudi menyalakan kunci kontak 2 kali dan bertanya dengan canggung, bisakah mobilnya diperbaiki di sini? Jika Anda pergi ke sana untuk memperbaiki mobil Anda akan dikenakan sejumlah biaya. Ketika mereka mendengar tuduhan itu, mereka berdua ragu-ragu.
Tetapi kondisi kendaraan off-road tersebut sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikendarai kembali tanpa perbaikan. Masih melaju ke lokasi perbaikan mobil untuk perbaikan sederhana. Menunggu mobil menyala, beberapa butir lagi dipotong. Saudara laki-laki dan perempuan itu mengemudikan kendaraan kembali dengan cara yang sama. Dalam perjalanan pulang, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu masih sedikit belum pulih. Jadi emas ditukar dengan makanan. Kecuali bahaya zombie di sepanjang perjalanan, sisa perjalanan tidak lebih dari 20 menit. Mereka punya banyak makanan, dan mengapa mereka perlu menukarnya dengan emas? Wanita itu memiringkan dagunya dan merenung. Pria itu berkata, mereka semua mengatakan bahwa emas dapat ditemukan di masa sulit. Apakah ini yang mereka pikirkan? Itu adalah masa-masa sulit, bukan akhir dari dunia. Semua orang sekarang hampir mati, jadi apa gunanya emas? Lalu kenapa menurutmu begitu? Lagi pula kita sudah mengganti makanannya. Ya, ini juga sesuatu yang saya tidak dapat memahaminya. Kakak beradik itu mengobrol dengan suara pelan. Tiba-tiba, beberapa mobil melaju. Kakak beradik itu langsung terlihat serius dan menodongkan senjata ke kaki mereka. Selain zombie, penyintas lainnya juga sama berbahayanya. Namun kendaraan lainnya tidak berhenti, ia membunyikan klakson di tengah jalan dan langsung lewat. Saya juga akan menukarnya dengan makanan, kata pria itu. Yah, mereka membawa lebih banyak barang. Saat dia berbicara, truk militer lain dan 2 kendaraan lapis baja lewat dari satu sisi. Ini juga merupakan arah kawasan pabrik lama. Militer juga pergi. Pria itu menyipitkan matanya sedikit, memandangi kendaraan militer yang melaju melalui kaca spion, lalu berbalik dan bergegas menuju pasar militer. Wanita itu mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Meskipun mereka tidak memahami pasar, mari kita pergi ke militer untuk menukar beberapa orang besar, membunuh anjing-anjing menyimpang di persimpangan, dan kemudian menukarnya dengan lebih banyak makanan. Mendapatkan makanan itu sulit, tapi menukarnya dengan itu. Pria itu berkata, kami memiliki lebih dari 30 orang di markas kami. Berapa lama 2 kantong makanan bisa bertahan? Mengapa tidak mengganti lebih banyak senjata sementara yang lain masih menunggu untuk berjaga? Dalam beberapa hari, semua makanan bisa diganti. Hilang. Wanita itu tertegun dan merasa hal itu masuk akal. Oke, kalau begitu cepat ganti. Saat makanan berlimpah, militer mungkin menaikkan harga senjata. Aku juga berpikir begitu. Area pabrik tua, ruang penerima tamu pasar terbuka. Ki Hancai masuk dan berkata, Ketua, Kapten yang ada di sini. Di belakangnya, mengikuti Yang Long dari militer dan 2 anggota tim juga mengenakan seragam tempur. Kapten Yang, kita segera bertemu lagi. Wu Heng berdiri dan berjabat tangan dengan pihak lain. Yang Long juga tersenyum dan berkata, adik, kamu sangat menipuku. Hei, dari mana asal Kapten Yang? Wu Heng memberi isyarat agar pihak lain duduk. Kamu tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah negara adidaya, kamu juga tidak mengatakan bahwa kamu memiliki begitu banyak makanan.